سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir masih akan membacakan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah-kisah sahabat di babnya yang ke-11, semangat anak-anak dalam agama. Di kisahnya yang nomor ke-15, kisah Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma merantai kaki hamba sahayanya. Pada mulanya Ikrimah rahmatullahi adalah hamba sahaya milik Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Di kemudian hari ia menjadi seorang ulama yang terkenal. Ia bercerita, ketika tuanku Abdullah bin Abbas mengajariku Al-Quran, hadis, dan syariat agama, ia merantai kakiku agar aku tidak pergi kemana-mana. Dialah yang mengajari Al-Quran dan hadis kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Sa'ad. Faidahnya, pada hakikatnya ilmu hanya bisa didapatkan dengan gambaran seperti di atas. Orang-orang yang pada masa belajarnya suka berekreasi, bepergian, dan berjalan-jalan ke pasar, maka mereka telah menyia-nyiakan umurnya sendiri. Sebagai hasil pendidikan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Ikrimah rahmatullahi yang tadinya seorang budak bisa menjadi seorang ulama yang dijuluki Bahrul Ummah atau lautan ilmu di kalangan umat, dan Hibrul Ummah atau pakar umat. Syekh Qatadah rahmatullahi berkata, di antara para tabi'in ada 4 orang yang paling alim. Salah satunya adalah Ikrimah rahmatullahi. Kisah ke-16, kisah Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menghafal Al-Quran ketika masih kanak-kanak. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, tanyakanlah kepadaku mengenai tafsir Al-Quran. Aku telah menghafalnya sejak kanak-kanak. Dalam riwayat lain ia berkata, pada usia 10 tahun aku sudah hafal Al-Quran sampai juz terakhir. Hadis riwayat Bukhari dari kitab Fathul Bari. Faidah, bacaan Al-Quran para sahabat radhiyallahu anhum berbeda dengan bacaan Al-Quran kita yang bukan orang Arab pada zaman ini. Mereka membaca Al-Quran sekaligus memahami tafsirnya. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjadi ulama besar tafsir. Ia telah menghafal Al-Quran sejak kanak-kanak. Segala sesuatu yang dihafal sejak masa kanak-kanak tentu tertanam sangat kuat. Ia meriwayatkan hadis-hadis tentang tafsir Al-Quran lebih banyak dibandingkan sahabat lain. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Abbas adalah ahli tafsir terbaik. Syekh Abu Abdurrahman rahmatullahi bercerita tentang cara para sahabat belajar Al-Quran. Ia berkata, jika para sahabat mengajarkan Al-Quran kepada kami, mereka berkata, kami belajar Al-Quran dari baginda Rasulullah SAW sebanyak 10 ayat, dan kami tidak akan menambah ayat berikutnya sebelum 10 ayat tersebut benar-benar kami pahami dan kami amalkan. Dari kitab Mutakab Kans. Ketika baginda Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berusia 13 tahun. Melihat usia yang semuda itu dan pengetahuannya tentang tafsir dan hadis yang telah dihasilkan, jelas itu merupakan karomah dan kenikmatan yang patut dicemburui. Sehingga di kemudian hari ia memang layak menjadi imam para ahli tafsir Al-Quran. Para sahabat terkemuka pun sering menanyakan mengenai penafsiran Al-Quran kepadanya. Keistimewaannya itu disebabkan keberkahan doa baginda Rasulullah SAW. Suatu ketika selesai dari buang air, baginda Rasulullah SAW keluar untuk beristinja. Lalu beliau mendapati wadah di tempat istinja telah penuh dengan air. Beliau pun bertanya, siapa yang mengisi wadah air ini?
Seseorang menjawab, Ibnu Abbas yang mengisinya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat gembira dengan perkhidmatan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lalu beliau berdoa, Ya Allah, berilah ia pemahaman agama dan ajarilah ia takwil Al-Quran. Pada saat yang lain, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat sunnah dan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma makmum dengan berdiri di belakang beliau. Kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menariknya dengan tangan beliau dan menyejajarkan dengan beliau. Jika imam sholat berjamaah dengan seorang makmum saja, hendaknya berdiri sejajar dengan imam. Ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan sholatnya, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mundur sedikit ke belakang. Selesai sholat, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, mengapa engkau mundur? Jawab Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ya Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Bagaimana aku dapat berdiri sejajar dengan Tuhan? Atas jawaban tersebut, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya agar ditambahkan ilmu dan pemahaman agama kepadanya dari kitab Al-Isabah. Alhamdulillah, baru saja kita memperdengarkan dua kisah, yaitu Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma merantai kaki hamba sahayanya dan kisah Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menghafal Al-Quran ketika masih kanak-kanak. Begitulah karomah yang dimiliki para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Minimal kita bisa memiliki semangat untuk belajar Al-Quran, memahami maknanya, dan berusaha untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah mengkaruniai kita pemahaman tentang Al-Quran kepada kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan kita bisa berkumpul dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث